Selamat datang kembali di Calbornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank daerah dan bank-bank second liner. Langsung saja ke saham pertama, BGTM yang ditutup dagang 492, terkoreksi 0,8%. Asing net buy. BGTM lagi sideways, belum mampu juga kemana-mana ya, di situ-situ aja ya. Yang penting kalau Bapak Ibu punya BGTM ini, yang penting gak jebol 478, 480 tuh jangan jebol ya. Mudah-mudahan lah ya minggu depan bisa tembus 500. Target yang nggak usah muluk-muluk di Agustus. Kalau bisa 530 tuh udah sangat bagus ya kalau jalan. Yang penting minggu depan kalau bisa minimal tembus 500 dulu BGTM. Lanjut BJBR yang ditutup dengan 815, terkoreksi 0,6%. Asing net sell. Kalau bekas mainnya BJBR akumulasi tipis. BJBR masih sideways, nggak kemana-mana. Minggu depan lah kita lihat ya. Ini kan sidewaysnya bagus nih. Yang penting tuh kalau sideways seperti ini, yang penting nggak jebol support. Selama di atas support 795 hot aja. Targetnya kalau ini jalan di Agustus ya 880 itu EMA 200 tujuannya. Pandangannya kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. Cuma nunggu momentum lah. Kita nggak tahu nih apa yang ditunggu oleh sektor finance nih. Ya, simple. Kalau jebol 795 buang 3% aja cut lossnya. Rewardnya minimal 5%. Udah gitu. Kalau tertarik BJBR. Disclaimer analisa kembali. Lanjut agro yang ditutup di harga 214 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya agro akumulasi. Agro bagus. Cuman supportnya pakai berapa sih yang lebih aman? Pakai 200 tetap mau aman. Gak usah pakai 197 200 jebol buang. Dead cat bond. Ini harusnya nggak ke bawah nih. Kalau memang mau naik ya, memang arahnya cepat ke atas. Nggak ke bawah lagi. Nggak ke bawah 208. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau pakai cut loss di bawah 208 itu bisa. Cuma takut kegocek ya. Ya di bawah sini pun bisa aja kegocek kan. Jebol 200 tiba-tiba rebound lagi. Ya memang market seperti itu ya. Apakah selalu? Nggak akan selalu. Ya mungkin nggak rezeki aja. Anggap aja nggak rezeki gitu aja. Kenapa? Karena ini pertimbangannya ya. Kenapa saya bilang nggak akan turun lagi? Kemungkinan besar ya, bukannya nggak akan, pasti nggak akan turun. Kemungkinan besar nggak turun. Kenapa? Ini sempat jebol, terus naik rebound. Harusnya ini valid breakout. Harusnya aman, dijaga ya harusnya. Kita lihat minggu depan kalau tembus 220 gas up trend lanjut. Ya, target 240 250. Agro semoga di Agustus. Lanjut BBYB yang ditutup terkoreksi 3,17% ke harga 244. Asing net sell. Kalau bekas main BBYB akumulasi. Nah, ada komen kok yang di chat satunya pakai EMA 20, ini enggak, kita pakai aja nih ya biar sama ya. Nah tuh ya. Jadi di atas EMA 200, di atas EMA 20 aman nggak? Aman harusnya. EMA 200 nya nih ditembus uptrend. Peluang lebih kemana? Ke atas. Peluang ke atas agro. Kalau mau pakai stop loss di bawah 2, di bawah 10% juga. Paling 9% cut loss kalau jebol 200. Ya sekarang kan 7% tuh sampai support 214 sampai 200 tuh 7%. Ya paling 8-9% cut loss. Tapi target reward minimal berapa Bapak Ibu? Minimalnya 10% dan ya 15 sampai 20% target. Keberapa? 240 250. Yang penting minggu depan tembus dulu kalau bisa ya 222 EMA 200-nya agro. Lanjut. Langsung saja ke teknikalnya BBYB. Waduh. Jebol ya 24 berapa nih? 250-nya jebol. Tapi kita lihat aja satu dari ke depan. Sekarang ada support persimpangan jalannya tuh 236. Nah itu jangan jebol ya. Kalau bisa jangan jebol. Itu maksimal swing low-nya. Kenapa? Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, itu persimpangan jalan antara EMA 20 dan EMA 200. Nah 234 itu harusnya dijaga. Harusnya ya. Bahkan kalau minggu depan dia langsung tembus kembali 250, bagus. Mudah-mudahan ya kita lihat. Tembus 250 Senin atau Selasa, bagus. Kemana atas arahnya? 300 BBYB 20% potensi upset di Agustus. Lanjut Maya yang ditutup dengan 186, terkoreksi 3,12%. Asing net buy. Bekas Maya akumulasi. Maya sideways, belum kemana nih Maya. Ya tapi aman nggak aman? Bapak Ibu kalau beli di support kemarin bisa take profit lumayan besar tuh, 13% bisa.
Tapi saya yakin kalau sudah dari harga bawah punya 13% ini kemungkinan besar nggak di take profit. Kenapa? Wah, ini besoknya bisa naik lagi nih. Ya, seperti itu kan? Ya memang seperti itu. Gak bisa dihindar, kita nih manusia pengennya tuh lebih. Ya, yang penting kan masih profit. Kalau sekarang masih profit 4% ya lumayan lah ya. Yang penting jangan sampai balik BP ya. Jadi yang mau beli sekarang bisa nggak beli? Beli, bisa. Cut loss saja di bawah 180, 177, 175, 6%. Udah. Target reward kembali akan uji 200 lagi. Tuh 7% risk reward 1/1,5. Bahkan nih kalau tembus ya. Maya ingat Bapak Ibu, kalau tembus 200 minggu depan minimal persimpangan jalan 230. Itu arah Maya ya. Menarik nggak Maya? Harusnya sih masih menarik. Ini koreksi-koreksi biasa. Harusnya nggak jebol 180. Kita lihat minggu depan. Lanjut. BBKP yang ditutup dengan 64 terkoreksi 1,53%. Asing net sell. Kalau bekas punya BBKP di distribusi. BBKP bagus. Arah atas ke atas. Sikat. Harusnya nggak jebol 60. Kalau pandangan saya nggak jebol 60. Kalau gitu saya boleh beli nggak? Boleh. Tapi disclaimer. Kalau gitu gimana cut loss-nya? Boleh di 58 atau sekalian di bawah aja lah. Main dalam kan? Ya memang kalau Bapak Ibu belinya harga atas. Ya mestinya kalau beli buy on breakout gagal bertahan di atas 60 itu buang 58, 59. Kalau gitu aduh berat dong, cut loss-nya dalam. Jangan beli, cari saham yang lain. Itu aja ya. Atau nawar, siapa tahu besok Senin dikasih koreksi ke 60, 62 tuh spek buy. Kalau menurut saya ini konfirmasi breakout 72 peluang besar BBKP. Laporan keuangannya baru muncul ya nih kuartal 2. Kita lihat lagi nanti ya. Nih saya lihat di IDX belum ada muncul nih kuartal 2. Kalau bagus laporan keuangannya bisa terbang lagi. Kalau nggak salah dia kan dari minus jadi plus 1 triliun ya. Kalau nggak salah BBKP itu yang menjadi sentimennya. Dia rally. Tapi kalau pandangan saya ini bangkit serius. 72 peluang besar BBKP. Lanjut. PNLF yang ditutup dengan 260 terkoreksi 2,25%. Asing net sell. PNLF di distribusi. PNLF aman. Pokoknya beli aja PNLF. Yang penting gak jebol 250. Tinggal lihat minggu depan. Kalau dia tembus lagi 266-nya udah bangkit. 280-300 arah PNLF. Saya targetkan Agustus 280-300. Yang penting minggu depan tembus dulu 266. Atau kalau bisa 266, 270 tuh tembus 300 arah PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup dengan 1130 terkoreksi 0,87%. Asing net sell. Kalau bekas semuanya PNBN di distribusi. PNBN lagi sideways, arahnya kemana? Ke atas. Ya, sideways untuk naik, risknya kecil, paling maksimal 5%, cut loss target reward ke 1200 1250. Itu PNBN. Ya, menarik PNBN, menarik. Sabar tunggu aja sideways-nya. Lanjut. Penin yang ditutup dengan 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bekas punya Penin diakumulasi. Penin disupport. Rebound gak? Rebound minggu depan. Ya, risknya kecil tuh. 3% aja cut loss. 870. Ya, 3,5% lah. Target reward ke berapa nih? Minimal 975 1000. Risk reward 1/2. Ya, Penin. Lanjut. Cepin yang ditutup dengan 312 terkoreksi 1,26%. Asing net sell. Kalau dibuka swingnya Cepin di distribusi. Cepin masih set. Wah, ini sih minggu depan kalau tembus 320 gas. Buy on breakout. Ingat Bapak Ibu, kalau berminat disclaimer bukan rekomendasi ya. Buy on breakout lebih menarik. Ya, kalau beli sekarang boleh nggak? Kalau beli sekarang cut loss saja di bawah 300. Boleh juga. Tergantung Bapak Ibu. Ada plus minusnya. Buy on breakout ada plus minusnya. Buy on di sekarang harganya itu juga ada plus minusnya. Ya, coba aja mana yang Bapak Ibu nyaman akhirnya nanti. Cara mencobanya tuh coba terus. Berapa lama kira-kira? Ya setahun 2 tahun lah. Baru Bapak Ibu tuh mulai memahami market. Kenapa? Ya saya seperti itu. Jadi sama semua orang yang mulai berinvestasi tuh pasti modelannya tuh sama. Serakah, FOMO, gak mau rugi, itu semua sama. Tapi yang merubah mereka itu apa? Pembelajarannya, pengalamannya. Itu yang nanti merubah Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut.
Kalau takut rugi-rugi banyak untuk belajar trading, ini ya bukan investasi, trading, pakai modal kecil dulu. Naikkan modalnya tuh bertahap sesuai dengan kemampuan psikologis Bapak Ibu. Kalau mau belajar psikologis, belajar scalping, bisa di kelas Borneo Trader, link di deskripsi. Di September nanti saya akan buka kelas. Kalau daftar sekarang, ya langsung masukkan grup, bisa menonton video rekaman yang di bulan Mei kemarin. Ya, kalau tertarik dan berbayar nggak? Berbayar. Ya, itu. Nah, ilmu yang saya tuangkan ke itu tuh hasil pengalaman trial dan error saya yang banyak mengorbankan uang juga. Ya, jadi ya kalau tertarik belajar bisa untuk meminimalisir kerugian-kerugian besar Bapak Ibu dalam mencoba belajar trading. Scalping, swing trade itu bisa dipakai ilmunya. Silahkan. Ya, tuh sudah tinggal ikutin, tinggal pengalaman Bapak Ibu lagi. Nah, coba terus, akhirnya nanti harusnya profitnya ya selamat lah Bapak Ibu di market kalau menggunakan ilmu yang saya bagikan. Dan ilmunya itu sangat bisa mudah dipahami. Ya, simple, bukan lagi teori-teori dari buku. Segala pakai EMA pasti turun, EMA ini naik, segala macam harus ke atas, enggak. Langsung ke teknik bagaimana kita melihat bid overnya. Kalau tertarik silakan link di deskripsi. Itu. Kalau mau free yang duduk manis, kerja, bisa santai, tinggal tunggu info-info update-update strategi saham, bisa lewat Stockbit, itu gratis. Ada syarat nggak? Ya ada. Syaratnya minimal cash di RDN Bapak Ibu tuh 10 juta baru bisa pencet join. Apakah pengguna lama, pengguna baru bisa? Bisa semua. Yang penting menu profile call ke bawah ada tulisan external community, tap dan masukkan kode R41778. Nah, itu bisa dipencet join kalau trading balance Bapak Ibu 10 juta baru bisa pencet. Kalau nggak 10 juta nggak bisa pencet, walaupun portfolio Bapak Ibu di atas 10 juta ya. Itu saham-sahamnya di atas 10 juta, tapi kalau cash di RDN yang nggak nyampe 10 juta nggak bisa pencet di join. Nah, itu dari sistem Stockbit. Ya, silakan kalau tertarik. Dan syarat dari saya setelah itu, Bapak Ibu transaksi minimal 75 juta beli jual selama sebulan, Bapak Ibu akan tetap di grup bulan depannya. Itu simple kan? Itu ya. Jadi itu aja untuk Cepin. Pokoknya minggu depan tembus 320 bagus. Kalau menurut saya disclaimer. Lanjut INPC. Yang ditutup dengan 157 terkoreksi 4,84%. Asing net buy. Kalau buka semuanya INPC. Di distribusi. Wah, ini distribusinya retail. Bisa naik lagi nih. Waduh, dalam banget ya turunannya. Gak masalah ini. Kesempatan Bapak Ibu beli lagi. Cut loss-nya nggak usah dalam-dalam cut loss-nya. Naikin aja nih. Ini pakai EMA 20 ini bisa. Kalau pakai support kuatnya ini bisa nggak? Bisa juga. Kembali ke Bapak Ibu. Waduh, pusing dong. Nggak ada yang pasti dong. Memang seperti itu. Market nggak ada yang pasti. Kalau pasti selalu turun dan pasti selalu naik saham, nggak ada orang mau kerja di kantoran 8 jam jauh dari keluarga. Mending mereka di rumah. Ya, modal-modal kecil kalau yang pasti kan bisa jadi besar. Kalau pasti. Jadi nggak ada orang mau kerja. Tuh ya. Nah, itu. Jadi ya kembali ke Bapak Ibu. Kalau saya ya saya out dulu. Kalau jebol 155, 153, 150 ke 151. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 140 juga boleh. Tergantung masing-masing lah. Ideal nggak sih kalau saya cut loss di 138 12% ideal? Kenapa? Karena Bapak Ibu targetnya juga cukup panjang 200. Karena INPC itu minimal kalau dia rebound lagi itu jalan potensi arah 200. Itu aja. Nah, risk reward 1/2 ideal nggak? Ideal. Yang penting siap nggak Bapak Ibu cut loss 12%? Itu yang menjadi pertanyaan ke diri Bapak Ibu sendiri. Itu. Kalau pandangan saya sih Senin rebound bagus. Ya. Hijau aja Senin 2%, 3% tuh udah bagus. Tuh ya. Yang terakhir BNII yang ditutup dengan 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau buka semuanya BNII. Akumulasi. BNI bagus di atas 200 aman. Volume juga memulai membesar, harusnya sih nggak jebol ya. Pokoknya jebol buang aja. Kalau mau pakai cut loss di bawah 195 boleh. Kenapa? Target rewardnya agak jauh nih. Ya minimal sama dengan lah 208 4%. Tapi kalau pandang saya 220 lah. Jangan nanggung-nanggung. Cut loss 92. 192 cut loss. Udah simple analisanya. Apalagi kalau dikasih koreksi-koreksi tipis, malah dapat risk yang lebih kecil, reward yang lebih besar. Ya, itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.